Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas pengayaan ujian sekolah untuk mata pelajaran IPA. Dan seperti biasa, Ustadz berpedoman pada kisi-kisi yang sudah dibagikan. Hanya untuk kegiatan pengayaan hari ini, kita atau Ustadz akan lebih persempit lagi supaya lebih fokus pada apa yang akan disajikan dalam soal ujian nanti. Jadi kisi-kisinya tidak terlalu lebar, tapi sudah Ustadz buat supaya sudah sangat dekat-dekat kepada soal yang akan kalian hadapi. Nah, kita akan lihat secara bertahap. Termasuk pada kesempatan dari ini kita akan bahas soal-soal yang sifatnya nanti adalah uraian jawaban isian panjang. Ya, pertama kita akan mengenal tentang metamorfosis, yaitu perubahan yang terjadi pada hewan, perubahan yang sangat drastis yang merupakan bagian dari daur hidup hewan. Anak-anak, seperti yang tersaji, metamorfosis itu ada dua ya, metamorfosis sempurna dan metamorfosis yang tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah antara dia mengalami tahapan yang sangat berbeda antara individu muda dengan individu yang dewasa. Nah, pada metamorfosis sempurna, ya, telur itu akan menetas menjadi larva. Larva akan berubah menjadi kepompong, dan kepompong akan berubah menjadi individu dewasa. Ya, nama lain kepompong itu adalah pupa ya. Individu dewasa itu nama lainnya adalah imago. Nah, di sini antara larva dengan individu dewasa sangat berbeda sekali. Contohnya kupu-kupu, ya, bentuk larvanya seperti ulat. Pada saat dewasa dia bentuk larvanya seperti ulat ya, tidak bisa bergerak cepat, geraknya lambat ya, hanya bisa di daun ya. Kemudian pada saat dewasa dia bisa terbang kemana-mana dengan cepat ya. Ini menandakan dia perubahan yang sangat drastis antara masa larva dengan masa imago. Nah, kalau perubahannya sangat drastis atau sangat berbeda sekali antara larva dengan imago, maka dikatakan itu metamorfosis sempurna. Contohnya kupu-kupu, kemudian nyamuk gitu ya, metamorfosisnya sempurna. Kemudian yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Ya, dikatakan tidak sempurna apabila individu muda atau nimfanya itu dengan individu dewasanya tidak terlalu berbeda. Ya, jadi daur hidupnya adalah telur, individu muda atau nimfa, kemudian individu dewasa. Ya, contohnya adalah jangkrik. Ya, jangkrik muda dengan jangkrik dewasa hampir sama. Bedanya hanya tumbuh sayap saja. Jangkrik muda tidak punya sayap, jangkrik dewasa mempunyai sayap. Demikian pula belalang, kemudian kecoa, itu seperti itu. Nah, nanti pada saat ujian yang lebih akan ditanyakan adalah metamorfosis sempurna. Ya, jadi kalian harus tahu tahapannya, yaitu telur, larva, kepompong atau pupa, kemudian individu dewasa atau imago. Ya, hafalkan anak-anak ya, telur, larva, pupa, imago begitu. Kita lanjutkan. Kemudian kita akan pelajari tentang adaptasi tumbuhan. Akan disajikan beberapa tumbuhan. Nah ya, di sini saya tuliskan ada 3 tumbuhan ya, yaitu jagung, pisang, dan kanton semar. Nah, kita harus mengetahui adaptasinya. Adaptasi jagung adalah dia menggulungkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Kita lihat kalau jagung, kemudian padi itu hampir sama ya. Dia menggulungkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Daun akan digulung oleh jagung itu pada saat cuaca sangat panas. Sehingga untuk mencegah dia kehilangan banyak air, maka daunnya digulung. Ya, sehingga air yang ada di dalam tubuhnya tidak banyak menguap. Sedangkan pisang beradaptasi dengan merobek daunnya. Ya, di antara adaptasinya pisang adalah merobek daunnya. Dan kantong semar itu memakan serangga.
Ya, karena kantong semar itu hidup di daerah yang sangat miskin akan zat hara, khususnya nitrogen, sehingga untuk memenuhi nitrogen dia memakan zat hara. Nah, ini adaptasi 3 tumbuhan. Kalian coba hafalkan ya, jagung itu menggulungkan daunnya, pisang itu meropekkan daunnya, kemudian kantong semar itu memakan serangga. Selanjutnya kita akan belajar tentang ekosistem. Nah, nanti yang akan kalian hadapi adalah ekosistem gurun. Ya, dimana ciri-ciri ekosistem gurun adalah, perhatikan ini. Ya, jelas kalau gurun itu berarti dia curah hujannya sedikit. Ya, karena daerah panas dan kering. Ya, kemudian laju penguapannya sangat tinggi. Ya, karena kering, ya sehingga penguapannya sangat tinggi. Begitu ada air, maka air itu akan cepat sekali untuk menguap. Yang ketiga, perubahan suhunya sangat ekstrim. Pada daerah gurun, suhu antara siang dan malam sangat berbeda. Pada saat siang suhunya sangat tinggi, sangat panas sekali, akan tetapi pada saat malam dia sangat dingin, suhunya sangat rendah sekali. Selanjutnya adalah tanahnya berupa pasir, ya, dengan batuan yang sangat kering. Ya, tanahnya pasir sehingga dia akan penyerapan airnya sangat cepat. Ya, begitu air jatuh berupa hujan, maka air itu langsung terserap ke dalam tanah jauh sekali. Nah, masih tentang ekosistem, kali ini kita akan melihat rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan. Ya, rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan. Nah, wujudnya adalah seperti ini. Contoh di sini padi, dia akan dimakan oleh belalang. Belalang akan dimakan oleh kodok. Kodok akan dimakan oleh ular. Kemudian ular itu akan dimakan oleh elang. Kemudian elang itu semakin lama semakin tua dia akan mati dan diurai oleh pengurai menjadi tanah. Nah, ini peristiwa makan dan dimakan, di mana rantai makanan ini sangat mempengaruhi suatu ekosistem. Ya, misalnya, ya, apabila ular dibasmi oleh manusia, ya, karena manusia pada dasarnya takut akan ular, kemudian semua ular dibunuh oleh manusia, maka yang terjadi adalah kodok ini akan bertambah banyak jumlahnya. Ya, kodok akan sangat banyak sekali jumlahnya. Begitu ya. Apabila kodok banyak jumlahnya, maka yang terjadi adalah belalang akan sangat berkurang. Ya, kenapa? Karena belalang banyak dimakan oleh kodok. Begitu ya. Atau akibat lain, pada saat ular ini mulai punah, maka elang itu juga akan mengalami kelaparan, sehingga elang pun akan menyusul akan mengalami kepunahan. Nah, itu peristiwa makan dan dimakan dalam suatu rantai makanan. Jadi untuk materi ekosistem itu anak-anak kalian harus 2 hal yang kalian pelajari. Yang pertama tadi adalah ciri-ciri ekosistem gurun. Ya, hujannya sangat sedikit, laju penguapannya sangat tinggi, perubahan suhunya sangat ekstrim, ya, tanahnya berupa pasir, batuan yang sangat kering. Dan yang harus kalian hafal juga adalah yaitu tentang rantai makanan ini, ya, akibatnya seperti apa. Ya, misalnya tadi contoh yang lain ya, ini rantai makanan. Belalang dibasmi oleh para petani karena dia mengganggu padi. Apabila belalang ini dibasmi, maka yang terjadi adalah kodok akan kekurangan makan. Maka lama-lama kodok pun akan mengalami kepunahan. Akan disusul dengan ular. Karena kodok punah, maka ular pun akan punah. Sehingga yang terjadi adalah elang juga menyusul akan mengalami kepunahan. Nah, terjadi ketidakstabilan dalam ekosistem. Ya, kita lanjut ya. Nah, sekarang anak-anak materi tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, kali ini kita akan bahas tentang masa pubertas. Di sini akan disampaikan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan pada perempuan. Kalau menurut kisi-kisinya, maka akan lebih pada ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Ya, perhatikan ini ciri-cirinya. Ya,
suara berubah menjadi lebih berat. Ya, seorang laki-laki apabila mengalami pubertas, dia suaranya akan menjadi lebih berat. Kemudian massa ototnya akan bertambah, tubuhnya mulai berotot, tumbuh kumis dan jakun. Keringatnya semakin banyak, ya, dan biasanya kulitnya akan berminyak dan berjerawat. Kemudian dadanya akan membidang. Nah, ini ciri pubertas pada laki-laki. Ya. Bagaimana pada perempuan? Ya, ciri pubertas pada perempuan, suaranya berubah menjadi lebih nyaring. Bentuk tubuhnya berubah, pinggul mulai membesar. Ini untuk mempersiapkan dia untuk mempunyai anak suatu saat nanti. Kemudian payudaranya juga membesar. Kemudian mengalami menstruasi, yaitu keluarnya sel telur yang tidak dibuahi yang akan keluar bersama darah. Kemudian keringatnya semakin banyak dan kulitnya berminyak dan kadang tumbuh jerawat. Nah, itu ciri-ciri pubertas, ya. Nah, anak-anak, mungkin lebih kalian tekankan pada ciri pubertas pada laki-laki, ya, karena sepertinya nanti yang akan dikeluarkan dalam soal ujian adalah ciri pubertas pada laki-laki. Jadi kalian lebih fokus menghafalkan yang ini, anak-anak, ya. Ciri pubertas pada laki-laki. Baik, kita lanjutkan. Oh ya, ada perubahan emosi, ya. Kita akan pelajari sekarang tentang organ tubuh manusia, sistem pada tubuh manusia. Yang pertama kita akan belajar tentang sistem pernapasan. Nah, ini gambar skema tentang sistem pernapasan, ya. Terdiri dari organ rongga hidung, ya. Kemudian di sini laring, trakea, ada bronkus, ya, kemudian bronkiolus dan alveolus. Ya, nah, dari sekian banyak ini mana yang harus kita tekankan untuk kita pelajari? Apa saja yang harus kita persiapkan untuk lebih dihafalkan? Yang pertama adalah yaitu fungsi rongga hidung yang ada di sini, anak-anak, ya. Kalian harus lebih menekankan menghafalkan ini. Fungsi rongga hidung adalah yang pertama untuk melembabkan, menghangatkan, dan menyaring udara. Di sini fungsi rongga hidung. Ya. Jadi rongga hidung itu yang pertama udara masuk. Nah, di sini udara dihangatkan. Selain itu disaring, kotorannya disaring oleh rambut-rambut yang ada di hidung. Ya. Kemudian fungsi tenggorokan di sini, anak-anak, ya. Tenggorokan. Sebelum bronkus ini tenggorokan, ya. Adapun fungsi dari tenggorokan adalah menyaring udara yang masih lolos dari rongga hidung. Nah, pada saat udara masuk, ya, melewati rongga hidung, ternyata masih ada kotoran yang terlewat. Nah, ini adalah tugas dari tenggorokan. Dia menyaring udara yang masuk, yang lolos dari rongga hidung, ya. Hanya perbedaannya adalah tenggorokan dia akan menyemprotkan keluar berupa bersin atau batuk. Fungsi dari tenggorokan. Kemudian alveolus di sini ujung dari bronkiolus. Ya, di sini akan terjadi yaitu pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Nah, anak-anak, kalau kalian lihat pada kisi-kisi, nanti alveolus ini akan ditanyakan pada soal isian. Nah, ya, jadi kalian harus ingat, ya, alveolus itu tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Akan ditanyakan pada soal isian. Sedangkan rongga hidung dan fungsi tenggorokan ini nanti lebih kepada soal pilihan ganda. Ya, anak-anak, ya, kalian hafalkan sistem pernapasan 3 bagian ini, ya. Rongga hidung, tenggorokan, dan alveolus. Rongga hidung untuk melembabkan, menghangatkan, dan menyaring udara. Tenggorokan itu untuk menyaring udara. Alveolus adalah untuk pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Kita akan lanjutkan pada sistem pencernaan manusia. Perhatikan gambar sistem pencernaan manusia ini. Ya, sangat panjang dan banyak. Hanya kita fokus pada 2 bagian ini, yaitu mulut dan kerongkongan. Pencernaan apa saja yang terjadi pada mulut dan kerongkongan? Mari kita lihat. Ya. Pada mulut
terjadi pencernaan secara mekanis, yaitu gerakan dengan bantuan gigi, lidah, dan gerakan rahang. Ini ya, di mulut sini terjadi pencernaan mekanis melalui gerakan. Tapi selain mekanis, terjadi pula pencernaan kimiawi, ya, dengan enzim ptyalin. Ya, enzim ptyalin yang ada pada air liur. Enzim ptyalin ini nanti berfungsi untuk mengubah karbohidrat menjadi yang lebih sederhana lagi. Selain itu kemudian kerongkongan. Ya, kerongkongan. Apa yang terjadi pada kerongkongan? Pada kerongkongan akan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak menekan dan mendorong makanan menuju ke lambung. Ya, dari mulut ini setelah mengalami pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanis akan masuk ke dalam kerongkongan, kemudian akan masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan ini akan terjadi gerakan menekan dan mendorong makanan menuju ke lambung. Nah, itu ya. Jadi proses pencernaan di mulut dan di kerongkongan. Pada mulut adalah pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pada kerongkongan adalah gerak peristaltik, gerak menekan dan mendorong. Nah, sekarang kita lihat sistem peredaran darah. Skema peredaran darah seperti ini, anak-anak. Nah, di sini kalian harus tahu ya. Pertama, yang bulat di tengah ini adalah jantung. Ya, jantung. Ya, terbagi menjadi 4 ruangan. Ya, 2 di kanan dan 2 di kiri. Ya, 2 di kanan dan 2 di kiri. Cuman kalian harus tahu ya, yang ditunjuk ini adalah namanya sebelah kanan. Ya, karena ini gambarnya terbalik. Ya, dilihat dari depan tubuh manusia, dan sebelah kiri yang ini sebelah kanan ini artinya sebelah kiri. Ya, begitu ya. Jadi ini adalah kiri, yang ini adalah kanan. Ya, kemudian ya, ini adalah jantung. Di atas jantung ini maksudnya adalah paru-paru. Kemudian atas dan bawah ini artinya tubuh bagian atas jantung dan tubuh bagian bawahnya jantung. Nah, bagaimana peredaran darah besarnya? Yang ditanyakan nanti adalah peredaran darah besar. Ya, secara umum peredaran darah besarnya adalah dari jantung, yaitu pada bagian bilik kiri. Di mana bilik kiri ini? Ini yang ada angka 4 ini. Ya, kemudian ke seluruh tubuh, ya. Seluruh tubuh maksudnya adalah angka 7 dan 9. Ya, melalui saluran 6 ini. 6 ini ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Ya, ke seluruh tubuh bagian atas ini nomor 9 dan nomor 7. Kemudian kembali lagi ke jantung. Dari sini kembali lagi dia ke jantung. Yang dari bawah juga akan kembali lagi ke jantung melalui nomor 5 ini. 5 itu atas dan bawah ini ada ya. Jadi artinya peredaran darah besar adalah dari jantung dia keluar, ada yang menuju atas, ada yang menuju bawah, kembali lagi ke jantung. Yang menuju atas juga begitu. Dia keluar menuju tubuh bagian atas, kemudian kembali lagi ke jantung. Kalau berdasarkan nomor ini, ya lihat nomor-nomor yang ada di gambar skema ini, maka adalah yang pertama dari nomor 4. Dia mengalir ke nomor 6, kemudian ke bawahnya nomor 7, ke atasnya nomor 9. Jadi di sini ditulis 7 dan 9. Kemudian masuk ke saluran nomor 5 ini. Yang atasnya ini juga nomor 5. Kemudian ke nomor 3. Jantung sebelah kanan. Nah, ini ya. Jadi peredaran darah seperti itu. Ya. Dari nomor 4, kemudian nomor 6. Ya, 6-nya bisa ke bawah, bisa ke atas, ya, kemudian ke 5, kemudian balik lagi ke jantung nomor 3 ini. Nah, itu sistem peredaran darah besar. Ada lagi sistem peredaran darah kecil, cuman hal itu tidak ditanyakan. Nah, kita akan lanjutkan ke fungsi bagian tubuh hewan. Oh ya anak-anak, pada sistem peredaran darah besar ini nanti
soal ini kalau kalian lihat pada kisi-kisi terdapat pada bagian pertanyaan isian, ya. Jadi kalian harus hafalkan peredaran darah besar ini. Ya, kalian lihat baik-baik, kemudian kalian hafalkan. Ya, kalian uraikan peredaran darahnya bagaimana. Ya, nanti ini keluar pada soal isian. Kemudian kita akan masuk pada fungsi bagian dari tubuh hewan yang akan difokuskan, yaitu hewan gajah. Ya, bagian tubuh gajah, fungsi-fungsi pada bagian tubuh pada gajah. Gajah itu yang sering disorot adalah bagian gading. Gading berfungsi untuk perlindungan diri. Selain itu ada belalai. Belalai pada dasarnya adalah alat pernapasan. Selain itu juga alat untuk mengambil makanan. Karena ujung belalai bisa bergerak untuk mengambil sesuatu. Dan panjangnya belalai bisa melilit sesuatu yang akan dia makan. Kemudian daun telinga. Gajah mempunyai daun telinga sangat lebar. Ini berfungsi untuk mendinginkan tubuhnya karena dia mempunyai kulit yang sangat tebal sehingga terasa panas. Nah, dia akan mengipas-ngipaskan daun telinganya yang lebar untuk mendinginkan tubuhnya. Ini 3 bagian dari tubuh gajah yang sering disorot. Jadi kalian hafalkan fungsinya. Ya, kita tidak tahu mana yang akan keluar nanti. Jadi kita hafalkan saja 3-tiganya. Kemudian lanjut pada fungsi bagian tubuh tumbuhan. Tumbuhan terdiri dari akar, ya, berfungsi untuk menyerap zat hara dan air. Kita tahu akar letaknya di dalam tanah. Jadi dia menyerap zat hara dan air. Kemudian ada lagi batang. Batang berfungsi sebagai alat transportasi, yaitu mengangkut zat hara dan air dari akar ke daun serta mengangkut hasil fotosintesa dari daun ke seluruh tubuhnya. Kemudian ada lagi daun. Daun berfungsi untuk fotosintesa, ya, memasak makanan. Zat hara dan air yang diambil dari tanah, ya, dibawa ke daun, kemudian akan dilanjutkan dengan proses fotosintesa dengan bantuan sinar matahari. Kemudian bunga berfungsi untuk alat perkembangbiakan, ya. Jadi untuk perkembangbiakan secara generatif, yaitu melalui proses perkawinan. Ya, jadi bunga berfungsi untuk alat perkembangbiakan secara generatif. Nah, ini fungsi bagian tubuh dari tumbuhan: akar, batang, daun, dan bunga. Ada satu lagi, beberapa tanaman itu berbuah, ya. Ya, buah fungsinya sebagai cadangan makanan bagi calon keturunannya, yaitu bijinya. Ya, ada biji yang dia mendapatkan cadangan makanan dari daging buah tersebut. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Anak-anak, sebelum dilanjutkan, perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan yang tidak melalui proses perkawinan. Jadi tidak ada pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, ada banyak perkembangbiakan vegetatif. Hanya saja kita fokus kepada tumbuhan-tumbuhan ini. Ya, lihat temulawak. Ya, kelompok tumbuhan yang sifatnya di Indonesia sebagai jamu. Ya, dia selalu berkembangbiak vegetatif dengan akar tinggal. Ya, kadang-kadang tidak terdapat tulisan akar tinggal, tapi nama lainnya. Ya, nama lain dari akar tinggal adalah rizoma. Rumput teki, dia berkembang biak dengan menjalar, kemudian mengeluarkan atau menumbuhkan akar. Ya, begitu terus menjalar, menumbuhkan akar, itu namanya stolon. Rumput teki berkembang biak dengan stolon. Kentang berkembang biak dengan umbi batang. Sedangkan bunga tulip dapat berkembang biak secara vegetatif dengan menumbuhkan tunas.
Jadi anak-anak, untuk perkembangbiakan vegetatif tumbuhan, kalian fokus pada 4 tanaman ini ya. 4 tanaman ini. Temulawak ya, kalian hafalkan saja. Oh, temulawak itu dengan akar tinggal, rumput teki itu dengan stolon, kentang itu umbi batang, bunga tulip itu adalah tunas. Ya, fokus pada 4 tanaman ini, tidak usah mempelajari tanaman yang lainnya. Nah, sekarang penyakit dan penyebabnya dan cara pencegahannya. Ya, kita akan lihat yang pertama adalah ada beberapa penyakit. Yang pertama adalah penyakit asam lambung ya. Kalian fokus pada penyakit asam lambung, di mana penyebab dari penyakit ini adalah produksi asam lambung yang berlebihan sehingga menimbulkan rasa mual, kembung, dan perih. Ya, penyebab dari asam lambung. Kemudian pencegahannya adalah yaitu dengan pola makan yang teratur, yaitu dengan jam yang selalu sama dari hari ke hari. Jangan waktu makannya berubah-ubah, jangan sampai seperti itu. Nah, ini adalah penyakit asam lambung. Selanjutnya anak-anak, pencegahannya adalah menghindari makanan yang asam dan pedas. Hindari asam dan pedas anak-anak ya, karena itu bisa memicu produksi asam lambung yang berlebihan. Dan penyakit lainnya sekarang, nah yang sedang pandemi sekarang yaitu COVID-19, di mana penyebabnya adalah virus corona. Ada lagi flu burung, penyebabnya adalah virus H5N1. Kemudian ada juga penyakit kaki gajah, penyebabnya adalah cacing filaria. Dan yang terakhir penyakit malaria, penyebabnya adalah parasit Plasmodium. Pencegahan dari penyakit-penyakit ini adalah dengan cara menjaga kebersihan badan dan kemudian rajin atau memakan makanan yang bergizi ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Ya, COVID-19, flu burung, kaki gajah, malaria. Hafalkan penyebab-penyebabnya ya. COVID-19 virus corona ya, flu burung virus H5N1, kaki gajah yaitu cacing filaria, malaria yaitu Plasmodium. Nah, sekarang tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sama dengan tadi, pada saat tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia, kita pelajari tentang pubertas. Nah, kali ini adalah masa lansia yang akan kita lihat, di mana ciri-ciri masa lansia itu adalah, lansia itu artinya lanjut usia anak-anak ya. Masa lansia atau lanjut usia, ciri-cirinya adalah menurunnya fungsi tubuh. Ya, mata yang berfungsi melihat, fungsinya mulai menurun, harus memakai kacamata ya. Warna rambut memutih ya, tadinya rambutnya hitam, makin lama berubah menjadi memutih beruban. Muncul kerutan pada kulit, kemudian ingatannya mulai berkurang. Itu anak-anak ciri-ciri masa lanjut usia. Ya, nanti yang ditanyakan adalah tahapan lansia ya. Jadi kalian tidak perlu pelajari tahapan balita, anak-anak, remaja tadi ya, masalah pubertas ya. Yang dewasa tidak perlu dipelajari ya, cukup kalian pada pubertas dan masa lansia ini. Fokus kalian pelajari pada masa pubertas dan masa lansia. Nah, sekarang anak-anak, perubahan wujud. Perubahan wujud ada 6 macam. Hanya saja yang akan dimunculkan dalam soal ujian yaitu perubahan wujud menguap. Ya, yang akan kita bahas adalah yang menguap saja. Ya, kegiatan-kegiatan yang menandakan proses perubahan wujud menguap. Yang pertama, menjemur baju. Menjemur baju ya, menguap itu adalah perubahan dari wujud cair menjadi wujud gas. Pada saat menjemur baju, bajunya basah ya, mengandung air, wujudnya cair.
kemudian menjadi gas ya, jadi uap, maka itu perubahan wujudnya adalah menguap. Yang kedua adalah memasak air, merebus air ini maksudnya ya. Ya, terjadi penguapan pada saat sudah mendidih, lama-lama air itu akan menjadi gas. Dari cair menjadi gas, namanya menguap. Kemudian membuat garam. Petani garam mengumpulkan air laut, ya, kemudian air laut itu dipanaskan dengan bantuan matahari sehingga menjadi gas. Nah, ini namanya menguap. Ya, sehingga air itu akan habis menjadi gas semuanya, yang tersisa adalah butiran-butiran garam. Kemudian kegiatan produksi ikan asin dan kerupuk. Ikan asin adalah ikan yang basah, mengandung air, cair ya, jadi ada cairan. Kemudian dikeringkan. Ya. Nah, setelah dikeringkan, air yang ada pada ikan asin itu dia akan menjadi gas. Karena panas matahari dia akan menguap. Yang menjadi gas, namanya menguap. Demikian pula dengan kerupuk. Kemudian kita ini ya, jadi ada perubahan menguap, contoh-contohnya seperti ini ya. Jadi kita mungkin masih ada contoh-contoh yang lainnya ya, yang sifatnya tadinya wujudnya cair kemudian menjadi gas ya. Selanjutnya anak ya, ini adalah tentang penghantar panas ya. Anak di situ terlihat gambar ada setrika dan ada solder. Setrika kalian tahu insya Allah ya. Solder, nah ini solder itu alat biasanya untuk menyambung komponen-komponen elektronika. Ya, dua alat ini sama-sama menghasilkan panas. Ya, cuman kalau kita melihat alat ini pada setrika misalnya, ada bagian yang dia berfungsi sebagai penghantar panas, ada yang berfungsi sebagai penghambat panas. Nah, sebelum kita lebih jauh, kita harus tahu apa itu penghantar panas dan penghambat panas. Ya, konduktor yaitu penghantar panas yang baik. Ya, konduktor itu adalah bahan penghantar panas yang baik. Selanjutnya adalah isolator, yaitu penghantar panas yang buruk. Nah, ya seperti hal di gambar setrika ini. Mana yang bagian konduktor? Tentu saja yang bagian konduktor adalah yang bawah ini. Ya, pada alasnya dia harus penghantar panas yang baik. Dia harus dari bahan konduktor. Mana yang bagian isolator? Isolator adalah bagian pegangan ini. Dia harus penghantar panas yang buruk, sehingga pada saat dipegang maka tangan tidak akan kepanasan. Demikian pula dengan solder. Ada bagian ujung solder, maka harus ya, dia harus konduktor, bagian ujungnya ini harus konduktor, harus penghantar panas yang baik. Nah, bagian pegangan ini harus adalah bahan dari isolator, penghantar panas yang buruk, sehingga mudah untuk dipegang. Alas setrika dan ujung solder berbahan konduktor. Pemegang setrika dan pemegang solder berbahan isolator. Nah, ini anak-anak ya. Ya, materi selanjutnya tentang perubahan energi. Perhatikan anak-anak, perubahan energi. Ya. Lihat. Kita lihat kipas angin. Kipas angin terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi gerak. Ya, kalian lihat kipas angin ya, sumber tenaganya dari listrik. Kemudian dia menjadi energi gerak karena dia berputar. Lampu. Lampu itu adalah berasal dari energi listrik kemudian berubah menjadi energi cahaya. Setrika dari energi listrik menjadi energi panas. Kemudian radio dari energi listrik atau bisa jadi energi kimia ya. Kalau radionya pakai baterai maka dari energi kimia. Tapi kalau radionya langsung dicolok di listrik maka berasal dari energi listrik. Dia akan berubah menjadi energi bunyi. Ada magicom. Magicom itu adalah energi listrik menjadi energi panas. Nah, biasanya nanti kalau kita lihat pada kisi-kisi, yang akan ditanyakan adalah mana benda yang
mempunyai perubahan energi yang sama, ya. Misalnya dari apa yang ditampilkan ini, kipas angin, lampu, setrika, radio, magicom, mana yang sama perubahan energinya? Lihat di sini. Setrika energi listrik menjadi energi panas. Magicom energi listrik menjadi energi panas. Jadi yang sama perubahan energinya adalah setrika dan magicom. Ya, jadi kalian harus tahu perubahan energinya, kemudian akan ditanyakan mana yang sama perubahan energinya. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Sekarang kita akan belajar tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Di sini akan dinyatakan perbedaan seri dan paralel. Ya. Lihat rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya, pada pertemuan sebelum ini kita sudah tahu rangkaian lampunya ya anak-anak ya. Seri bagaimana, paralel juga bagaimana. Nah, sekarang kita akan lihat perbedaannya ya. Kalau pada rangkaian seri nyala lampunya adalah lebih redup anak-anak. Ya, rangkaian seri itu nyalanya lebih redup. Rangkaian paralel lebih terang. Ya. Kemudian rangkaian seri dia tidak mempunyai cabang dalam rangkaiannya. Kalian lihat pada pertemuan sebelum ini ya, ada gambar lampu yang disusun secara seri, dia tidak bercabang. Sedangkan rangkaian paralel dia mempunyai cabang. Selanjutnya rangkaian seri, jika salah satu lampu mati, maka yang lainnya juga akan mati. Ya, pada rangkaian seri salah satu lampu kita lepas atau kita matikan, lampu yang lainnya akan mati. Sementara pada rangkaian paralel, jika salah satu itu lampu itu kita matikan, kita lepas, lampu yang lainnya masih akan tetap hidup. Nah, ini perbedaan rangkaian seri dan paralel. Kemudian setelah ini masih kaitannya dengan listrik, kalian akan disajikan soal yang berkaitan dengan membuat magnet listrik atau elektromagnet. Nah, secara mudah gambarannya adalah seperti ini anak-anak ya. Kalian menyusun baterai, kemudian baterai ini kita hubungkan dengan sebuah kawat atau kabel yang sudah dibuka bungkusnya. Ya, kawat ini kita lilitkan pada sebuah besi atau paku, ya, dililitkan sebanyak-banyaknya kawat ini. Kemudian ujung kawat ini ya kita berikan pada bagian sisi baterai yang lainnya. Kalau yang tadi bagian plus, yang ini bagian negatifnya. Ya, pada saat terjadi arus listrik, ya, maka besi ini akan menjadi magnet sehingga bisa menarik paku-paku kecil. Nah, ini membuat elektromagnet. Jadi kalau ditanya tentang alat-alatnya apa saja, bahannya apa saja, yang jelas adalah baterai, kemudian adalah kawat, ini kawat email ya, kawat yang terbungkus oleh lapisan email ya. Kemudian ada besi yang akan kita lilit dengan kawat ya, kemudian ada paku-paku atau benda logam kecil ya yang berfungsi untuk membuktikan apakah besi ini menjadi magnet atau tidak. Nah, ini cara membuat elektromagnet. Mudah insya Allah ya. Jadi batu baterai, kemudian kawat email, kemudian besi, ya ini jadilah elektromagnet. Kemudian kita lihat sifat dari magnet. Ya, magnet itu mempunyai dua kutub, yaitu utara dan selatan. Ya, setiap magnet kalau kita lihat, kita teliti, dia punya dua kutub, yaitu utara dan selatan. Kemudian magnet itu mempunyai medan magnet, yaitu daerah yang mendapatkan gaya tarik dari magnet tersebut. Yang ketiga, kutub yang senama, ya apabila kita punya dua magnet, kutub yang senama jika didekatkan akan saling tolak, nggak bisa menarik. Misalnya kutub utara kita dekatkan dengan magnet lain yang kutubnya utara, maka dia akan saling tolak menolak. Adapun kutub yang tidak senama,
Misalnya kutub utara dari magnet satu kita dekatkan dengan kutub selatan dari magnet yang kedua, maka yang terjadi akan tarik menarik, mereka akan saling menempel. Nah, itu adalah sifat dari magnet. Ingat-ingat anak-anak ya, kutubnya apabila sama, dua magnet didekatkan, tapi yang dekat itu kutub yang sama, selatan dengan selatan, maka dia akan tolak menolak, tidak akan menempel. Tapi kalau kutubnya tidak senama, ada dua magnet, ya bagian utaranya kita dekatkan dengan magnet yang kedua dengan bagian selatannya. Utara dengan selatan dia akan tarik menarik. Gitu. Nah, selanjutnya materi tentang sumber daya alam. Ini di sini akan disajikan sumber daya alam yang bisa diperbarui, ya, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Anak-anak, kalau tidak salah, materi sumber daya alam ini sudah pernah kita sajikan ya, tapi kita ulangi ya. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya apa? Padi, mutiara, ikan, hasil hutan, ya, dan yang lainnya yang berasal dari makhluk hidup, ayam, ya, atau mungkin hewan-hewan yang ada di hutan. Itu adalah sebuah sumber daya alam yang bisa diperbarui. Artinya apabila habis maka bisa diproduksi lagi supaya menjadi normal banyak kali lagi. Ada lagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, ya, contohnya adalah seluruh bahan tambang, minyak bumi, gas, batu bara, nikel, batu-batuan yang lainnya, itu termasuk dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya kalau habis maka kita tidak bisa membuat lagi. Misalnya minyak bumi habis, maka kita tidak bisa membuat minyak bumi lagi. Demikian pula dengan batu bara, gas, dan yang lain-lain. Nah, masih kaitannya dengan sumber daya alam ini, nanti ada pada bagian lain akan kita bahas tentang energi alternatif ya. Sementara ini kita bahas dulu tentang materi selanjutnya, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, anak-anak ya, di sini kalian akan diminta bisa menunjukkan atau menyebutkan bagaimana posisi bulan, matahari, dan bumi pada saat gerhana matahari total, atau bagaimana posisi bulan, matahari, bumi pada saat gerhana bulan total. Nah, ini gambar dua-duanya seperti ini anak-anak ya. Kita lihat yang di sini dulu. Gerhana matahari total, yaitu matahari, bulan, dan bumi terletak pada satu garis lurus. Ini matahari, kemudian baru bulan, setelah itu baru bumi, pada satu garis lurus. Maka ini akan terjadi gerhana matahari total. Ingat anak-anak ya, urutannya adalah matahari, bulan, bumi. Selanjutnya gerhana bulan total. Urutannya apa? Matahari, bumi, dan bulan terletak pada satu garis lurus. Ini anak-anak ya, gerhana bulan urutannya adalah matahari, di tengahnya bumi, baru kemudian bulan terletak pada satu garis lurus. Ya, jangan sampai keliru anak-anak ya. Kalau gerhana matahari total, matahari, bulan, bumi. Gerhana bulan, matahari, bumi, bulan. Ya, pada satu garis lurus. Ya, diingat-ingat anak-anak ya. Karena ini kalau tidak salah akan muncul juga pada soal isian. Sehingga kalian harus menulis, jangan sampai keliru antara posisi gerhana bulan dengan gerhana matahari. Selanjutnya adalah materi tentang rotasi bumi. Rotasi bumi adalah bumi berputar pada porosnya. Namun yang akan ditanyakan nanti adalah pengaruh dari rotasi bumi itu. Pengaruh rotasi bumi, mari kita lihat satu demi satu. Yaitu pertama, terjadinya siang dan malam. Rotasi bumi itu menyebabkan terjadinya siang dan malam. Adanya gerak semu harian matahari.
yaitu matahari seolah-olah bergerak dari timur ya ke barat. Padahal yang bergerak adalah buminya ya, buminya yang berputar. Cuman seolah-olah di bumi terlihatnya matahari yang berjalan. Yang ketiga, adanya perbedaan waktu di permukaan bumi. Sehingga seperti Indonesia, kita lihat ada waktu Indonesia bagian barat, ada waktu Indonesia bagian tengah, dan ada Indonesia bagian timur. Ya, waktunya berbeda. Ya, pada saat yang sama, waktunya berbeda. Sekarang kita jam 7, di Bali sudah jam 8, di Papua sudah jam 9 gitu ya, pada waktu yang sama seperti itu. Nah, ini adalah pengaruh dari rotasi bumi. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah planet-planet dalam tata surya. Kalian diminta menghafalkan urutannya, anak-anak ya. Ini gambarnya kurang jelas ya. Bisa bacakan saja. Di sini adalah Merkurius. Ini Merkurius kecil sekali. Karena ini berdasarkan skala, matahari sekian, planet Merkurius ini. Kemudian Venus. Ya, setelah Venus adalah planet kita ini, bumi. Selanjutnya Mars. Kemudian Jupiter, ini planet raksasa. Ada planet raksasa berikutnya adalah Saturnus, mempunyai cincin. Kemudian Uranus, planet raksasa juga. Kemudian Neptunus. Nah, kalian akan diminta untuk menghafalkan urutannya. Dan kadang-kadang nanti satu planet ini tidak ditulis. Kalian harus menebak ini planet apa ini. Jadi urutannya adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, nanti ada satu planet yang ditanyakan. Planet yang ditunjukin namanya planet apa begitu. Ya, kalian harus bisa menjawabnya. Sekali lagi ya, Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Planet-planet kecil ya. Kemudian planet raksasa ini. Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, yang terakhir anak-anak ya, yaitu tentang sifat cahaya. Ya, sama dengan tadi yang ini kemungkinan kalau tidak salah ini pada kisi-kisi disebutkan ini pada bagian isian ya. Kalau tidak salah ya. Demikian pula dengan sifat cahaya. Sifat cahaya ada banyak, cuman yang akan ditanyakan adalah nanti adalah cahaya yang melalui jendela rumah. Ya, seperti gambar ilustrasi ini ya, cahaya melalui jendela rumah. Ya, kita lihat cahaya masuk melalui jendela rumah. Di sini kita akan melihat sifat cahaya yaitu menembus benda bening. Ya, kaca ini adalah benda bening, maka cahaya bisa menembus benda bening. Sedangkan tembok ini benda gelap, ya, cahaya tidak bisa menembus benda gelap. Yang kedua adalah cahaya itu merambat lurus. Setelah masuk maka dia tidak berbelok. Ya, dia merambat lurus. Ya. Jadi yang cahaya yang melewati jendela saja yang bisa masuk jendela, cahaya yang ada di sebelah jendela dia tidak bisa berbelok menuju jendela ya. Cahaya itu merambat lurus. Ya, energi alternatif ya. Apakah energi alternatif itu? Yaitu energi pengganti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Jadi energi selain minyak bumi, selain gas alam, dan selain batu bara. Energi apa sajakah itu? Yang pertama, energi matahari yang sering dipakai untuk tenaga listrik, pembangkit listrik tenaga surya. Ada pula energi biomasa, yaitu energi yang berasal dari makhluk-makhluk hidup. Dia akan menjadi biogas atau biodiesel, ya, bahan bakar yang lainnya, ya. Ada pula energi nuklir, ya, energi terbaru, yaitu energi nuklir yang tingkat energinya sangat besar. Ini bisa menggantikan energi dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Nah, demikian anak-anak ya. Ada lagi kemudian energi angin, ya, PLTA, pembangkit listrik tenaga angin. Selain itu ada pula yang berasal dari air yaitu PLTA, ya,
pembangkit listrik tenaga air. Inilah energi-energi alternatif yang bisa dipakai untuk menggantikan energi yang berasal dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Kemudian anak-anak, yaitu daur air. Ya, tapi yang akan ditanyakan nanti adalah kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air. Artinya mengganggu daur air. Jadi air itu berputar-putar anak-anak ya, dari laut menguap ke udara menjadi awan, kemudian turun hujan di daerah daratan, kemudian kembali lagi mengalir ke laut, dari laut kemudian menguap lagi ke udara, seperti itu berputar-putar terus. Ada kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur ini atau mengganggu daur ini. Yang pertama, penebangan hutan. Karena dengan penebangan hutan itu akan mengganggu peresapan air. Air lebih banyak di permukaan daripada masuk ke tanah. Yang kedua adalah pengaspalan jalan. Dengan mengaspal jalan itu pori-pori tanah tertutup sehingga air tidak bisa masuk ke dalam tanah. Yang kedua adalah betonisasi, yaitu menutup permukaan tanah dengan semen dan bangunan. Dengan adanya semen dan bangunan, maka air tidak bisa masuk ke dalam pori-pori tanah. Sehingga yang terjadi adalah air itu akan mengalir di atas tanah dan biasa terjadi banjir. Ya, demikian anak-anak ya kegiatan pengayaan kita hari ini. Sarannya Ustadz ya, kalian lihat berkali-kali video ini, baik dengan mengklik link dari video ini atau kalian download terlebih dahulu, kemudian kalian ulang-ulang untuk melihatnya agar kita semakin paham. Ya, terutama nanti menjelang sehari sebelum pelajaran IPA, kalian lihat video ini berulang-ulang untuk mempersiapkan diri kalian ya. Insya Allah Ustadz sudah Ustadz buatkan ini sedekat mungkin dengan soal ujian yang akan kalian hadapi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa diambil manfaatnya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.